Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marsila dengan NIM 1908523. Di sini saya akan memberikan satu pendidikan kesehatan terkait dengan osteosarkoma. Nah, apa itu osteosarkoma? Osteosarkoma ini merupakan suatu kondisi adanya tumor pada tulang seseorang. Nah, biasanya osteosarkoma ini terjadi pada anggota gerak, misalnya pada kaki atau lutut seseorang. Dan jika tetap dibiarkan, maka dapat menyebar dan juga dapat mengakibatkan menjadi kanker tulang. Nah, osteosarkoma ini merupakan kanker tulang yang awalnya disebabkan oleh adanya tumor. Nah, apa sih tanda dan gejalanya? Tanda dan gejalanya biasanya mengalami nyeri atau bengkak pada kaki atau pada tulang yang mengalami gangguan, kemudian adanya penurunan berat badan yang drastis, lalu ada nyeri saat bergerak, kemudian saat diraba pada tulang tersebut terdapat benjolan atau massa. Nah, apa sih penyebab dari osteosarkoma ini? Tentunya sebab dari osteosarkoma ini ada beberapa. Yang pertama itu karena terpapar radiasi radioaktif yang dengan dosis yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan seseorang mengalami osteosarkoma. Kemudian yang kedua karena genetik atau keturunan, misalnya seseorang yang anggota keluarganya atau orang tuanya ada yang menderita osteosarkoma, maka anaknya pun beresiko untuk mengalami osteosarkoma juga. Kemudian disebabkan karena mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat toksik seperti makanan yang mengandung pengawet tinggi, kemudian merokok dan mengkonsumsi alkohol. Kemudian ada juga akibat kondisi tulang, salah satunya yaitu kondisi pertumbuhan tulang yang sangat cepat juga dapat menyebabkan osteosarkoma. Kemudian untuk komplikasinya, nah jika tidak ditangani dengan tepat, maka osteosarkoma ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi. Di antaranya, yang pertama, kanker ini jika tidak ditangani dengan tepat, maka akan menyebabkan kanker yang menyebar ke bagian tulang yang lain atau ke bagian tubuh yang lain, sehingga harus ditangani dan juga bahkan bisa sampai menyebar ke paru-paru dan itu sangat berbahaya. Kemudian jika tidak ditangani secara dini, maka seseorang ini pengobatannya dapat dengan amputasi. Maka dari itu untuk menghindari amputasi sehingga harus dilakukan pengobatan seawal mungkin atau sedini mungkin. Dan juga dapat ditangani dengan kemoterapi jika sudah kondisinya parah. Kemudian ada juga pentingnya mengambil keputusan. Nah, keluarga sangat berperan penting dalam mengambil keputusan. Nah, di mana keluarga ini harus mampu memelihara kesehatan keluarga yang efektif, kemudian kesehatan keluarga ini harus diperhatikan, lalu keluarga juga harus merawat anggota keluarganya yang sakit, dan juga memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang mengalami pengobatan. Nah, berdasarkan komplikasi yang tadi, sangat penting untuk dilakukannya pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena jika tidak, maka akan menyebabkan komplikasi tentunya sangat membahayakan. Nah, apa sih pentingnya pengobatan di puskesmas atau di fasilitas pelayanan kesehatan? Nah, dengan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, seorang individu ini akan mendapatkan pengobatan yang tepat sesuai dengan kondisi pasiennya. Sehingga jika mendapatkan pengobatan yang tepat, maka proses penyembuhannya pun akan cepat juga. Kemudian, selain itu, di fasilitas pelayanan kesehatan ini, seorang akan mendapatkan pengobatan secara rutin. Nah, dengan pengobatan secara rutin ini, pasien akan diberikan pengobatan sesuai dengan kondisinya sehingga tidak ada proses yang salah atau tidak ada prosedur yang salah terkait dengan cara pengobatannya. Kemudian untuk yang ketiga itu di fasilitas pelayanan kesehatan, pasien akan diberikan pengobatan secara rutin ini agar tidak terjadi kekambuhan atau nanti setelah pengobatan terus putus, nanti bisa kambuh lagi untuk osteosarkoma ini. Maka harus dilakukan pengobatan secara rutin walaupun sudah sembuh, tapi harus diberikan terapi secara rutin sehingga tidak terjadi kekambuhan pada pasien. Kemudian, nah, penanganan sederhana yang dapat dilakukan di rumah misalnya dengan menjaga olahraga yang teratur, kemudian menjalani gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan mengkonsumsi makanan dengan diet kanker. Kemudian sebenarnya untuk pengobatan osteosarkoma ini tidak ada obat tradisional yang
dapat menyembuhkannya. Maka dari itu harus berobat di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, tetapi ada juga pencegahan yang dapat dilakukannya. Yang pertama, memfilter air yang diminum atau memastikan air yang diminum ini bersih dan sudah dimasak dengan matang. Kemudian memastikan mengkonsumsi daging dengan tingkat kematangan dan kebersihan yang sempurna, karena jika daging tidak dimasak dengan matang sempurna, bakteri-bakteri yang ada di dalam daging tersebut dapat tumbuh ke dalam tubuh kita. Kemudian perbanyak konsumsi air putih, lalu ada bisa juga dengan konsumsi suplemen kalsium. Nah, kemudian modifikasi lingkungan untuk pasien osteosarkoma ini, yang pertama itu jaga kebersihan rumah, kemudian pastikan ventilasi udara di rumah ini bagus, kemudian pastikan cahaya juga cukup terang, dan pastikan sinar matahari ini dapat masuk ke rumah. Lalu pastikan klien berada atau posisikan klien berada dengan toilet atau dapur untuk mempermudah akses jika klien ingin makan atau buang air kecil atau buang air besar, karena biasanya kan pasien dengan osteosarkoma ini mengalami nyeri saat bergerak. Kemudian selalu temani pasien barangkali nanti membutuhkan bantuan. Nah, makanan-makanan yang dapat diberikannya itu seperti makanan untuk mencegah kanker, ada alpukat, kemudian ada wortel, ada brokoli, lalu ada teh hijau, lalu ada anggur, kemudian ada coklat, minyak ikan. Nah, itu tuh dapat dijadikan makanan-makanan untuk menu makannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.